Itu Moza yang masak loh, enak kan? Kata Bu Alicia membuat pengakuan. Lingga tiba-tiba tersedak sampai terbatuk-batuk, membuat pria itu semakin kepedesan. Moza yang di dekatnya langsung sigap membantunya memberikan minum. Pelan-pelan mas, minum dulu, ujar perempuan itu spontan menyodorkan air putih ke Lingga sampai memundurkan kursinya agar lebih dekat. Tak sengaja juga tangan kirinya mengusap-usap punggung mantan suaminya. Secara refleks, Lingga yang tengah prihatin dengan dirinya sendiri pun terpana sejenak. Hatinya menghangat mendapatkan perlakuan perhatian dari sang mantan yang sungguh ia rindukan. Namun begitu mengingat kejadian tadi, ia segera sadar dan tidak boleh baperan, bahkan harus pandai menjaga hati agar tidak tersesat semakin dalam. Walau Lingga akui sudah terlampau jauh hingga sepertinya susah menemukan jalan pulang. Oh hati, ayolah tenang. Dia tidak ditakdirkan bersamamu. Damailah, jangan baper, jangan baper. Udah, nggak apa-apa, makasih, jawab Lingga memberi jarak. Moza langsung tersadar akan kesalahannya, sedikit tersinggung saat Lingga bahkan seolah menghindari dirinya. Makan malam yang baru saja dimulai itu tiba-tiba membuat Moza langsung kenyang. Sementara Lingga merampungkan dengan cepat, lalu pamit dari meja lebih dulu, meninggalkan ruangan dengan perasaan entah. Mah, Moza pamit ya, sudah malam. Terima kasih atas jamuannya. Semoga Gasta tidak rewel. Biasanya tengah malam suka kebangun, kalau sore tidur seperti ini. Sudah malam begini, Kenapa tidak menginap saja, Za? Kata Pak Rey menyela. Jelas diangguki Mama Alicia. Iya, kamu bisa tidur di kamar Gasta. Nanti kalau malam kebangun bisa langsung ketemu sama mamanya. Moza galau. Pulang agak takut mengingat sudah malam plus tidak bareng Gasta. Pasti tidak tenang juga sampai rumah. Kepikiran terus anaknya menginap. Merasa tidak enak, apalagi mengingat perlakuan dingin Lingga membuat Moza mendadak tidak nyaman. Moza pulang saja mah, Pa. Semoga Gasta tidak rewel. Pamit Moza, walau berat melangkah, hatinya bimbang, tetapi menginap sama sekali bukan solusi. Jujur Moza malu. Entahlah, sedari dulu selalu merasa sungkan, apalagi kalau sama Pak Rey. Bu Alicia tidak bisa menahan kalau itu sudah menjadi keputusannya, hanya menyarankan saja, barangkali mau. Moza pamit malam itu setelah mencium punggung tangan Bu Alicia dengan takzim. Perempuan itu baru saja memakai helmnya dan menempati jok kemudi. Tiba Lingga muncul, langsung mencabut kunci dari kontaknya. Nurut bisa nggak sih? Ini tuh sudah malam, bahaya perempuan mengendarai motor sendirian. Setidaknya peduli dengan dirinya sendiri. Tidur di kamarnya Gasta kan bisa. Omel Lingga tidak tahan juga, sedari tadi bersikap cuek. Nyatanya hati itu masih begitu peduli. Mas, balikin kuncinya, nanti aku pulangnya kemalaman. Entah Moza meminta dari sang mantan. Kesal dan agak bingung juga dengan sikap Lingga yang tak terduga. Emang ini sudah malam, makanya masuk. Titahnya tak bisa kompromi. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Moza pulang begitu saja, sementara dirinya masih tertawan rasa kesal yang tak berujung. Cemburu ternyata sangat merepotkan dan bikin uring-uringan. Dekat kesal, jauh tak mau ditinggal, hatinya mendadak rumit atas kelakuannya sendiri. Bagaimana jadinya kalau sudah begini? Repot dan runyam tak karuan. Serba salah, mau ngapain saja tak enak apalagi nyaman. Bukankah dia pernah hancur sehancur-hancurnya daripada hari ini? Kenapa melihat orangnya makin tidak rela kalau berlalu begitu saja? Moza melepas helmnya kembali, lalu mengejar Lingga yang berjalan masuk mengantongi kunci motornya tanpa peduli. Hatinya mobat mabit dibuatnya. Tadi cuek bebek sedingin es balok, sekarang sok peduli. Moza tidak paham dengan tingkah random mantan suaminya. Mas jangan gini, tolong balikin, seru Moza menarik kaos pria itu, membuat Lingga terpaksa mengerem langkahnya. Pria itu memutar tubuhnya lalu menatap lekat, dekat dan gemas sembari bersedekap dada. Mana?
Jangan bercanda, ini sudah malam. Moza merengek sembari menengadahkan tangannya. Jujur takut kemalaman di jalan, apalagi sendirian. Linggah melepas dekapan tangannya di dada, menumpukan ke tangan Moza yang menengadah, lalu menuntun masuk dalam genggaman, membuat Moza mau tidak mau mengikuti langkah cepat mantan suaminya. Mas, panggil Moza yang tak diindahkan Linggah, tetap berjalan menuntun mantan istri tanpa tahu rumitnya perasaan Moza saat ini. Itu Gasta rewel di kamar tidak mau ditolongin, lapor Bu Alicia, memergoki keduanya yang tengah tuntunan romantis. Terlihat begitu harmonis, membuat ibu dari dua putra itu tersenyum manis menatapnya. Iya Ma, jawab Moza kikuk, menatap tangannya dalam genggaman Linggah yang seakan tak mengapa. Perempuan itu kembali melanjutkan langkahnya seiring tautan tangannya ditarik Linggah. Bu Alicia yang melihat kelakuan putra sulungnya dan mantan menantunya itu tersenyum semakin lebar sembari menggeleng kecil, merasa lucu dengan tingkah anak muda zaman sekarang. Tadi cuek-cuek manja, walau aslinya rindu dan cemburu. Linggah baru melepas tautan tangan itu setelah memasuki kamarnya, melihat Gasta tengah rewel menangis sebangun tidur, mencari ibunya seperti sudah menjadi langganan bocah kecil itu. Gasta sayang, Mama di sini, kata perempuan itu merangkak ke kasur, meraih tubuh putranya dalam dekapan, menenangkan agar menghentikan tangisannya. Mama dari mana? Tanya Gasta sembari setenggukan. Tangan kanannya sibuk mengucek matanya. Mama nggak kemana-mana. Sudah, jangan rewel. Moza memberi jarak sembari menenangkan, mengusap pipi si kecil yang basah banjir air mata. Beruntung Moza belum jadi pulang tadi. Ada faedahnya debat sama rebutan kunci. Terbukti Gasta rewel setelah terjaga. Gasta sudah makan belum Mas? Tanya Moza pada mantan suaminya. Tidur dari sore barangkali lapar jam segini. Belum kayaknya, nyemil sama minum susu, main sama papa, terus mandi sama mama, dah gitu main ketiduran di kamar, jawab Linggah mengingat-ingat. Gasta lapar, mau makan? Iya sayang, tanya Moza memangku dalam pelukan. Bocah 4 tahun itu menggeleng pelan, sudah berhenti menangis, tetapi masih terisak dengan wajah merengut. Mungkin masih ngantuk, klonin lagi aja biar bobok, saran Linggah penuh solusi, berharap bisa mengulang tidur bersama lagi. Setidaknya akan menjadi kenangan terindah sebelum akhirnya mereka akan kembali dengan kehidupan sendiri-sendiri lagi. Siang nggak tidur ya, makanya sore sampai ketiduran, tebak Moza berdasarkan kebiasaan putranya. Kalau siang tidak bobok, biasanya sore tidur dan terjaga, malamnya rewel. Apalagi kalau lapar, bisa drama sampai larut. Iya, dia keasikan main sama mama. Udah disuruh tidur tapi Gasta belum ngantuk juga tadi. Masa suruh maksa? Bukan maksa, tapi kalau nggak bobok siang atau bangun nanggung gini, malam suka rewel. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Kamar Gasta di mana? Biar aku klonin lagi, tanya Moza. Barangkali Gasta masih mengantuk dan bisa tidur cepat lagi. Walau kedengarannya seperti tidak mungkin. Kalau kamu merasa tidak nyaman, nanti aku tidur di luar, kata pria itu sengaja menahan keduanya. Sejujur Linggah ingin sekali mengurung mantan istrinya, lalu menanyakan banyak hal. Kenapa lamarannya tak kunjung dijawab, malah dapat pinangan dari orang lain? Apakah perempuan itu terlalu baik hati hingga membuat orang lain selalu berharap lebih darinya? Aku gak suka kamar ini, tolak Moza cepat, langsung menggendong Gasta, lalu berdiri siap keluar. Iya maaf, ayo aku antar ke kamar Gasta, jawab Linggah langsung paham. Di kamar ini awal mula tercetuslah seorang Gasta. Awal terjadinya sebuah kesalahan besar sekaligus merubah hidupnya dan juga statusnya. Mungkin alasan itu Moza merasa tidak nyaman. Linggah harus memahami hal itu. Moza mengekor Linggah ke kamar sebelah, menempati kamar Gasta yang terlihat begitu nyaman. Perempuan itu menurunkan
putra kecilnya ke kasur dengan pelan. Dirinya ikut merebah meluruskan punggungnya, padahal seharian banyak galaunya. Namun pikiran yang semrawut tak tenang justru membuat moodnya berantakan. "Mas, kamu ngapain di sini? Keluarlah," usir Moza harap-harap cemas, mengingat kemarin salah sasaran memeluk pria itu. Moza masih mengingat dengan jelas, tak ingin lancang terlebih hanya berdua saja, rawan godaan dan bisikan jahat di antara berdua-duaan yang belum halal. "Jangan ngusir, entar kangen repot. Aku cuma nemenin Gasta, nanti setelah anak kita bobo aku keluar," kata Linggah tenang, walau mungkin hanya janji lewat bibir saja. Pada kenyataannya dia ingin tidur bertiga lagi, mengulang malam indah itu yang sempat membuat jantungnya jedak-jeduk. Linggah ikut merebah di belakang Gasta. Jadilah mereka tidur seranjang lagi bertiga. Gasta yang baru saja merem tentu tak kunjung tidur lagi. Mungkin mereka akan begadang semalaman menemani bocah itu yang kini beralih memainkan gadget ayahnya sembari setengah tiduran. "Haus ma," rengek Gasta kembali bangkit dari kasur Moza, dan Linggah ikut bangun dari pembaringan. "Biar papa ambilin," ujar Linggah senang hati. Turun dari ranjang membuat Moza urung untuk beranjak. Setelah pria itu meninggalkan kamar, Moza langsung menatap putra kecilnya penuh intimidasi. "Tadi kamu kemana sama papa? Kenapa nggak jadi nyusulin mama?" tanya Moza dengan rasa ingin tahu kemana saja perginya ayah dan anak itu setelah berlalu begitu saja dari mall dengan wajah dingin. "Beli es krim terus pulang. Mama lama, capek aku nungguinnya," jawab Gasta jujur sekali. "Cuma itu, nggak jadi jalan?" tanya Moza kepo maksimal. Gasta kecil mengangguk-angguk. "Jadi jalan ke rumah pulang, habis gimana? Yang diajak malah kencan sama orang lain," sahut Linggah jelas menyindir. Tangannya sibuk membawa nampan berisi susu dan juga 2 cangkir kopi, sengaja membuatnya karena mungkin mereka akan begadang sampai nanti. "Siapa yang kencan? Fitnah terus pikirannya," sahut Moza manyun, agak sensitif mengingat tadi untungnya tidak kejang-kejang mendapatkan kejutan yang menurutnya sama sekali tidak lucu itu. "Ngomong-ngomong, aku belum ngucapin selamat ya buat yang tadi. Apa itu alasan kamu tidak menjawab lamaran aku?" ucap Linggah dengan perasaan berat, mencoba berlapang dada walau sebenarnya masih tidak rela. Patah hati yang berusaha disembunyikan, Moza terdiam tanpa menjawab, menatap dingin pria itu di depannya. Uluran tangan selamat dari Linggah Moza abaikan begitu saja. Perempuan itu turun meninggalkan ranjang, membiarkan Gasta bermain sendirian dengan gawainya. Linggah kembali menarik tangannya tanpa sambutan, lalu berjalan mendekati mantan istrinya. Perasaannya selalu tak karuan begini. "Zah, sebenci apa kamu padaku saat ini? Kalau kamu menikah lagi nanti, tolong jangan batasi pertemuanku dengan Gasta. Kalau boleh, biar dia sama aku aja," kata pria itu sendu. Hatinya bertalu sembilu. Sakit sebenarnya mengatakan ini semua, hanya pura-pura tegar demi menyelamatkan perasaannya. "Sangat membencimu, Mas. Kenapa kamu selalu dengan pikirannya sendiri dan sok tahu siapa yang mau menikah lagi?" jawabnya sensi bin sewot. Sepertinya memang Moza butuh kopi agar santai sejenak melewati malam ini. "Ya kamulah, tadi lamarannya sesurprise itu, aku sampai kaget," kata pria itu tersenyum miris, lebih tepatnya menertawai diri sendiri yang begitu sadis, digantung tanpa kepastian yang jelas. Tiba-tiba melihat itu, rasanya sakit dan kecewa luar biasa. "Iya sama, aku juga kaget. Sekarang lebih kaget lagi dengan pertanyaan kamu yang makin ngalor ngidul. Balikin kunci motorku, sebaiknya aku pulang saja. Toh Gasta juga sudah bangun," kata perempuan itu kesal, menengadahkan tangannya. "Aku nanya baik-baik, kenapa kamu marah?"
benci banget sama aku? Tanya Linggah yang sebenarnya tengah cemburu dan patah hati berat. Sok kuat lebih tepatnya. Tentu saja dia tidak menyerahkan kunci itu. Dia ingin berlama-lama menghabiskan waktu bersama. Barangkali kesempatan seperti ini tidak datang lagi besok. Setidaknya dia punya kenangan indah bin manis yang pernah dirajut. Kamu mendingan gak usah nanya. Kalau nggak ngebolehin kita pulang, ya udah sana keluar. Mosa mendorong pelan dada Lingga. Sentuhan kecil apapun selalu bisa menjadi magnet tersendiri untuk Lingga, membuat pikiran dan hatinya kacau dibuatnya. Jangan dorong-dorong. Kamu kenapa marah-marah? Aku minta maaf kalau selalu membuatmu merasa tidak nyaman, ucap Lingga menekan sabar. Kenapa mantan istrinya menjadi sensi? Seharusnya bukannya dia yang marah, digantung tanpa kepastian jawaban sampai sekarang. Malah melihat adegan langsung di depan matanya tadi. Siapa yang tidak kelara-lara hati dan perasaannya? Ya habisnya kamu tuh ngeselin. Bukannya nanya dulu baik-baik malah gini. Mosa mendadak sensi sendiri. Cowok memang tidak sepeka itu. Maunya perempuan begini. Dia menyimpulkan sendiri begitu. Berselisih paham yang menyebabkan perdebatan sengit. Tadi udah nanya Sarah Mosa sayang. Iya, aku yang salah. Semua aku yang salah, katanya menekan sabar. Gemas sekali dengan mantan istrinya yang tidak paham dengan perasaannya. Ma, mau pipis? Adu Gasta nimbrung pembicaraan kedua orang tuanya. Iya, ayo sayang, lepas dulu ke kamar mandi. Mosa berjongkok melepas si kecil lalu menuntun ke kamar mandi. Linggah yang tidak ada kesibukan lain ikut mengekor memperhatikan dari pintu yang tidak tertutup dengan sempurna. Usai mengurus Gasta, Mosa menuntunnya keluar kembali memakaikan celana dan membawanya ke ranjang. Gasta bobok ya, ini sudah malam. Udah dulu main gadgetnya, besok pinjam lagi. Besok pinjam lagi kalau libur, bujuk Mosa pelan. Terang saja bocah kecil itu tidak langsung mengiyakan. Matanya masih bening berhubung baru saja bangun. Kamu sudah ngantuk, istirahat saja, biar Gastaku yang jaga. Selalingga kasihan juga melihat mantan istrinya sepertinya sudah mengantuk. Mosa sebenarnya lelah mengantuk. Stres kegarah masalah tadi ditambah Lingga dengan persepsinya sendiri. Ada kamu, mana aku bisa tidur, katanya memberengut jujur. Cuma nemenin Gasta, apa perlu aku izin meminta restu pada pacar kamu biar kamu tenang di sini? Sindir pria itu sensi. Pacar yang mana? Mbolah, Mosa. Mosa makin sewot sembari merangkak ke atas kasur, merebahkan tubuhnya di sana. Ya pria tadi, mana nomornya? Biar aku yang ngomong. Linggah mendekat lalu menyambar ponsel Mosa di atas bantal. Mas, jangan ngadi-ngadi, balikin, ujarnya gemas. Kembali merebut ponsel dari tangannya hingga terjadilah tarik-menarik rusuh. Spontan keduanya merebah di atas kasur dengan pose Lingga sedikit membuat Mosa memanas seketika. Keduanya saling tatap dalam diam beberapa detik hingga membuat keduanya tersadar dan segera membeli jarak. Maaf, aku nggak sengaja. Ada yang sakit? Tanya Linggah menarik diri. Jantungnya berdebar-debar tak karuan setiap kali menatap mata beningnya, apalagi setiap kulit mereka tanpa sengaja. Mosa langsung bangkit dari pembaringan, membuang muka malu. Wajahnya merah merona antara kesal, deg-degser, dan entahlah ini nomornya yang mana. Aku tidak mau nantinya dia salah paham. Lingga masih sibuk dengan ponsel Mosa yang berhasil ia rampas. Sepertinya belum puas membuat huru hara hatinya yang kadung terbakar cemburu.